Menurut Melissa Horton, dalam Investopedia.com, ada 4 penyebab utama bisnis mengalami kegagalan. Masalah pembiayaan atau modal, manajemen atau tata kelola bisnis yang tidak bagus, perencanaan bisnis yang tidak efektif, dan inisiatif pemasaran yang tidak optimal. Rasanya hal itu cukup masuk akal ya untuk bisnis-bisnis yang berskala kecil. Persoalan modal, manajemen, strategi, dan pemasaran merupakan permasalahan klasik yang seringkali dihadapi oleh bisnis-bisnis berskala kecil. Akan tetapi penjelasan ini kayaknya kurang masuk akal untuk kejatuhan bisnis-bisnis berskala besar. Bisnis berskala besar biasanya sudah lebih siap dalam hal pendanaan dan pembiayaan, dikelola oleh eksekutif dan pimpinan bisnis yang terdidik dan lulusan dari universitas ternama, yang tentunya mampu dong untuk membuat perencanaan bisnis yang lebih baik dan inisiatif pemasaran yang lebih efektif. Misalnya saja Kodak dengan layanan cuci cetaknya, Nokia dalam bisnis telekomunikasi, Xerox di bidang printing dokumen, Blockbusters dengan layanan rental filmnya, atau Ford di industri mobil adalah contoh deretan raksasa bisnis pada zamannya. Sayangnya saat ini mereka sudah tidak lagi menjadi pemimpin di bidang industrinya masing-masing atau bahkan tersingkir sama sekali. Padahal selama periode waktu tertentu, perusahaan tersebut terkenal sangat inovatif dan memiliki pemimpin bisnis yang berpengalaman dan terkemuka. Menurut Clayton Christensen, seorang profesor terkemuka dari Harvard Business School, dari hasil penelitiannya menyebutkan penyebab jatuhnya perusahaan-perusahaan besar itu bukan karena mereka tidak memiliki perencanaan bisnis yang baik ataupun eksekusi bisnis yang buruk atau karena faktor kepemimpinan yang kurang mumpuni, melainkan karena perusahaan-perusahaan hebat itu terdisrupsi oleh pendatang baru atau teknologi baru di bisnis mereka. Dan pemimpin-pemimpin di perusahaan ternama tersebut mengalami dilema dalam berinovasi, yang dikenal dengan istilah innovator dilemma. Sehingga kemudian kedikdayaan bisnis mereka pun terpaksa berakhir. Menurut Clayton Christensen, inovasi yang disruptif adalah proses di mana perusahaan yang lebih kecil, biasanya juga dengan sumber daya yang lebih kecil juga, akhirnya mampu menjadi penantang yang bisa mengimbangi penguasa pasar yang sudah lebih dulu berkuasa. Seperti yang teman-teman ketahui, segmen pasar biasanya terbagi dalam 3 segmen. Segmen kelas bawah, segmen kelas menengah atau mayoritas, dan segmen kelas atas. Biasanya perusahaan pengganggu atau disruptor ini memulai dengan memasuki segmen pasar kelas bawah dulu atau yang lebih kecil. Namun perlahan tapi pasti pemain kecil ini semakin kuat dan akhirnya mendominasi di segmen utama. Disruptor ini hadir dengan teknologi yang biasanya lebih rendah kualitasnya, lebih sederhana, tetapi juga lebih murah dan bersahabat untuk kantong konsumen atau penggunanya. Perlu diketahui, arti teknologi yang dimaksud Prof. Clay di sini bukan berarti aplikasi atau perangkat elektronik yang canggih, tetapi keseluruhan proses di mana organisasi atau bisnis mengubah sumber daya, modal, material, dan informasi serta pengetahuan yang mereka miliki menjadi produk atau layanan yang lebih bermanfaat. Kalau di industri otomotif, kita bisa melihat perusahaan-perusahaan mobil Jepang mendisrupsi mobil-mobil Amerika. Di dunia fotografi, kita bisa melihat teknologi digital fotografi menggusur Fuji dan Kodak dengan teknologi kamera film analog mereka. Sementara itu Netflix menggusur Blockbuster. Stasiun TV ternama seperti RCTI, SCTV, Trans TV ketar-ketir menghadapi dobrakan production house mandiri seperti Run Entertainment, Close the Door, ataupun R66. Beberapa mall bahkan sepi atau bahkan akhirnya terpaksa berhenti beroperasi karena konsumen yang sudah lebih menyukai belanja melalui online marketplace yang tersedia saat ini seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya. Yang khas dari fenomena ini adalah disruptor selalu muncul dari segmen kecil atau low end, namun akhirnya tumbuh besar dan menjadi ancaman serius untuk incumbent di segmen utama. Loh, bukannya kompetisi bisnis itu adalah hal yang wajar dan biasa? Betul sekali.
Dalam bisnis, kompetisi dan persaingan adalah hal yang wajar dan lumrah. Kompetisi dan persaingan ini justru membuat bisnis atau perusahaan lebih terpacu lagi untuk berinovasi dan menjadi lebih baik. Business is war. It's dog eat dog, rat eat rat. I want to take the future. I want to win. Terus, apa dampak disruptive innovation ini pada bisnis? Mari kita langsung saja masuk ke segmen yang kedua. Mengapa disrupsi innovation lebih berbahaya buat kelangsungan bisnis? Disruptive innovation bukanlah kompetisi atau persaingan bisnis yang biasa. Dalam kompetisi bisnis yang biasa, jarang sekali incumbent terlempar dari gelanggang bisnis atau sampai menyatakan kebangkrutan. Keberadaan Fujifilm tidak membuat Kodak bangkrut. Keberadaan Ricoh, Canon tidak membuat market share Xerox tergerus sedemikian dalam. Keberadaan McDonald juga tidak membuat KFC harus gulung tikar. Kemunculan Metro TV, Trans TV, SCTV tidak membuat SCTI kehilangan pendapatan mereka dari pemasang iklan. Maraknya pertumbuhan mal di Jakarta tidak membuat pengusaha mal yang sudah lebih dulu ada sebelumnya harus menutup bangunan yang mereka miliki. Keberadaan Alfamart tidak membuat Indomart harus tergusur. Lain cerita dengan saat terjadinya disrupsi inovasi. Kehadiran digital fotografi memaksa Kodak untuk berpindah ke bisnis farmasi. Dan Fujifilm juga berpindah ke bisnis perawatan kecantikan ataupun perawatan kesehatan. Perusahaan TV konvensional makin ketar-ketir melihat kue iklan mereka pelan-pelan direbut oleh YouTube dan production house ataupun konten kreator independen lainnya. Beberapa mall semakin sepi atau terpaksa menghentikan kegiatan operasional mereka karena kehadiran online marketplace. Blockbuster pun terpaksa angkat kaki dari bisnis rental CD-nya dan hanya bisa mengelus dada melihat Netflix berpesta merayakan kejayaannya. Jadi, bisa kita lihat bahwa disrupsi dalam bisnis bukanlah sekedar kompetisi bisnis biasa, melainkan ancaman yang serius buat incumbent yang sudah lebih dulu ada. Incumbent yang tidak mampu mengantisipasi disrupsi inovasi yang terjadi akan tersisih atau terlempar dari gelanggang bisnis dan menjadi catatan sejarah saja. Jadi apa sih yang menyebabkan sebuah bisnis terdisrupsi? Menurut Profesor Clayton, ada 3 faktor yang menyebabkan perusahaan besar dengan manajemen yang bagus dan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualifikasi tinggi ini akhirnya terdisrupsi. Yang pertama adalah pola inovasi yang berbeda, sustaining innovation versus disruptive innovation. Biasanya, perusahaan yang sudah mapan cenderung fokus pada sustaining innovation, yaitu jenis inovasi yang fokusnya mengeksploitasi dan mengoptimalkan produk-produk yang sudah ada serta terbukti menghasilkan profit. Sustaining innovation biasanya menyasar pada pengguna produk atau layanan yang sudah ada saat ini. Contoh dari sustaining innovation adalah inovasi yang dilakukan oleh produk smartphone, misalnya iPhone ya. Kan awalnya diluncurkan produk pertamanya ini tahun 2007 teman-teman. Nah sekarang sudah jadi iPhone 14. Jadi iPhone 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, 8, 9, sampai 14 sekarang. Kemudian inovasi pada mobil Avanza atau Innova di perusahaan Toyota. Kalau di industri hiburan kita bisa melihat inovasi yang dilakukan oleh film Avenger dan Justice League yang dibuat berjilid-jilid. Mirip dengan serial Ikatan Cinta atau Tukang Bubur Naik Haji. Inilah yang disebut dengan sustaining innovation. Jadi sustaining innovation ini berpijak pada basis produk, layanan, dan pengguna yang sudah ada. Semboyannya, ya kalau udah ada yang berhasil, ngapain sih kita repot-repot bikin yang baru? Sementara itu, perusahaan disruptor melakukan inovasi yang berbeda. Mereka mengawali inovasinya dengan memberikan produk atau layanan dengan value yang berbeda, yang biasanya cenderung lebih murah, lebih rendah mutunya, lebih rendah teknologinya. Namun perlahan seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi membuat produk atau servis ini menjadi lebih baik dan kompetitif. Inovasi yang disruptif biasanya tidak menyasar pada pengguna produk atau layanan yang sudah ada, melainkan mereka menciptakan pasar pengguna baru. Salah satu studi klasik dari sustaining inovasi dengan disruptive inovasi ini adalah saat Steve Sesson, seorang insinyur di perusahaan Kodak yang menemukan teknologi foto digital di tahun 1975.
Temuan ini dirasakan sebagai gangguan bagi bisnis utama Kodak yang mengandalkan pendapatan dari layanan cuci cetak foto konvensional menggunakan roll film. Sehingga akhirnya eksekutif di Kodak mengesampingkan ide untuk mengembangkan teknologi digital fotografi ini. Di awal-awal penemuannya, teknologi foto digital ini memang masih terlalu mahal dan belum memiliki kualitas piksel yang tinggi. Namun pelan-pelan teknologi foto digital semakin membaik dan memiliki kualitas yang lebih baik pula. Dan tentunya dengan harga yang jauh lebih bersahabat. Seiring dengan semakin populernya foto digital, pelan-pelan pendapatan Kodak menurun. Sehingga 19 Januari 2012, akhirnya Kodak mengajukan kebangkrutan mereka. Pada awalnya, strategi sustaining inovasi yang dilakukan oleh Kodak memang mampu untuk membuatnya bertahan selama beberapa dekade. Tapi pada akhirnya, dalam jangka panjang, keputusan Kodak untuk tidak melakukan disruptif inovasi merupakan keputusan yang akan menjadi bumerang dalam kelangsungan bisnis Kodak sekarang. Always use dependable Kodak film. The film in the familiar yellow box. That yellow box with the red logo was one of the 20th century's Titanic brands. It's the new Brownie Star Mic camera. But the company that gave us the Kodak moment and once controlled 90% of film sales in the US is now on the brink of bankruptcy. Coba teman-teman bayangkan, seandainya saja Kodak tidak mengesampingkan dan lebih serius dalam menggarap digital fotografi di tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an, kira-kira nasibnya Kodak akan berbeda nggak ya? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar ya. Faktor kedua yang menjadi penyebab disrupsi inovasi adalah kemajuan teknologi yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan daya serap konsumen. Di era 1950 atau 1970-an, mobil Amerika dan mobil Eropa sangat menguasai pasar global. Tetapi pelan-pelan kedikdayaan produsen mobil Amerika dan Eropa ini terkikis oleh pemain baru dari negara matahari terbit. Padahal, seperti yang kita tahu, mobil-mobil produksi Amerika dan Eropa ini terkenal dengan desain eksterior dan interior yang mewah dan berkelas. Selain itu, tenaga dan teknologi mobil Amerika dan Eropa juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan disruptor mereka dari produsen mobil Jepang. Kalau kita lihat mobil Dodge Charger yang diproduksi di tahun 1970 yang dipakai oleh Dominic Toretto dalam film Fast and Furious, mobil ini bermesin V8 dan berkapasitas hampir 8.000 cc. Bisa berakselerasi mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 5 detik saja. Bahkan bisa menyebabkan helikopter saling baku hantam nih mobil ya. Nah, mobil ini merepresentasikan tipe mobil produksi Amerika yang terkenal dengan mesin yang bertenaga besar. American Muscle, begitulah julukannya. Sayangnya, teknologi yang lebih tinggi ini berarti juga membuat harga mobil Amerika cenderung lebih mahal. Apalagi mobil Amerika memiliki kebutuhan bahan bakar yang tinggi. Padahal spirit Henry Ford ketika mendirikan perusahaan Ford, pionir industri mobil Amerika, adalah untuk melayani segmen low-end dengan cara melakukan standarisasi dan jalur perakitan bergerak, moving assembly line, sehingga hal ini membuat harga mobil menjadi lebih murah dan bisa menjangkau lebih banyak lapisan. Dan begitulah yang biasa terjadi. Ketika sebuah perusahaan mulai mapan, mereka kemudian bergerak dari disruption innovation menjadi sustaining innovation. Pelan-pelan mereka masuk ke segmen high-end yang lebih sedikit jumlahnya tetapi menjanjikan profit yang lebih baik. Pelan-pelan mereka menciptakan peluang untuk disruptor lainnya mendisrupsi bisnis mereka dan menggantikan singgasana kepemimpinan pasar mereka di segmen mayoritas. Sementara mobil Jepang waktu itu muncul dengan desain yang tidak terlalu bagus di zaman itu. Bahkan ada yang bilang, ini mobil kok bentuknya kayak kotak sabun. Dengan kapasitas mesin yang lebih kecil pula, hanya berkisar 1000 atau 1600 cc. Membuat kebutuhan bahan bakar yang dikonsumsi menjadi jauh lebih irit dan hemat bahan bakar. Membuatnya menjadi lebih bersahabat bagi kantong konsumen penggunanya. Sehingga mobil Jepang pelan-pelan semakin diminati oleh pengguna mobil di Amerika. Perlahan tapi pasti, industri mobil Jepang akhirnya mendisrupsi industri mobil yang kebanyakan berasal dari kota Detroit, Amerika. Inilah yang disebut dengan kemajuan teknologi yang tumbuh lebih cepat daripada daya serap konsumen.
Industri mobil Amerika mungkin bisa membuat mesin yang bertenaga besar dan berteknologi lebih canggih. Tetapi pertanyaannya, apakah konsumen benar-benar membutuhkan mesin dengan kapasitas yang besar? Kan orang menggunakan mobil bukan sekedar untuk kebut-kebutan atau gaya-gayaan saja. Bisa saja mereka pakai untuk belanja, ngantar anak sekolah, ngantar barang ke klien atau ke konsumen, dan berbagai kegiatan domestik lainnya. Ya lucu aja kalau cuma mau ngantar anak sekolah atau berangkat kerja pakai mobil berkapasitas 6000 cc. Ini mau berkarya atau mau bergaya ini ya? Ya gaya sih boleh aja. Tapi kalau kantong jadi jebol gara-gara konsumsi bensin yang banyak, ya konsumen jadi mikir-mikir dulu dong. Dari sini bisa kita lihat inovasi teknologi seiring waktu akan semakin membaik dan murah. Sehingga perusahaan disruptor punya kesempatan untuk masuk ke segmen utama. Sementara incumbent terpaksa untuk bergerak ke segmen yang lebih atas agar mereka bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi dari harga jual yang lebih baik. Sehingga bisnis mereka bisa tetap mendapatkan pertumbuhan. Nah, hal inilah yang menciptakan celah bagi disruptor untuk masuk dan mendisrupsi bisnis incumbent. Faktor ketiga yang membuat sebuah bisnis terdisrupsi adalah tuntutan untuk melakukan investasi yang rasional. Seringkali sebuah inovasi yang disruptif pada waktu awal pertumbuhannya masih terlalu kecil marketnya untuk dimasuki oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya saja pasar digital fotografi di tahun 1980-an. Berapa banyak sih penggunanya? Pasar pengguna smartphone berbasis Android di tahun 2000-an. Itu kan masih eranya Symbian. Yang pakai Android masih sedikit sekali. Atau pasar pengguna transportasi berbasis online di awal tahun 2010-an. Jadinya pasar ini tentu tidak cukup menarik untuk pemain-pemain utama di bisnis tersebut. Sehingga dalam melakukan investasi, pemimpin bisnis atau manajemen lebih suka untuk berinvestasi pada inovasi yang sifatnya sustaining. Artinya sistem inovasi yang mengembangkan produk atau layanan yang sudah ada. Sayangnya, ketika terjadi perubahan perilaku pelanggan, sustaining inovasi tidak lagi memadai. Ketika Nokia masih terus sibuk mengembangkan inovasi smartphone berbasis Symbian, pemain lain yang mengembangkan inovasi berbasis Android dan iOS tumbuh lebih agresif. Ketika Kodak masih sibuk mengembangkan inovasi dalam kamera analog dan cuci cetak konvensional, digital kamera dan digital fotografi tumbuh dengan sangat pesat. Ketika produsen mobil Amerika sibuk memperbesar tenaga dan kapasitas mobil produksi mereka sehingga mencapai 2000 atau bahkan 6000 cc yang akhirnya menyebabkan jadi boros bahan bakar, permintaan konsumen terhadap mobil yang ringan dan irit dalam penggunaan bahan bakar malah meningkat dengan sangat pesat. Karena terlalu asik mengembangkan inovasi untuk memasuki segmen high-end, akhirnya pemain-pemain besar ini mengabaikan segmen bawah atau segmen kecil ini, yang membuat pemain-pemain utama di market tersebut akhirnya tersingkir. Kodak, Nokia, industri mobil Amerika adalah deretan incumbent yang terkaget-kaget ketika ternyata market yang selama ini mereka dominasi mengalami perubahan dan tidak lagi berada di dalam kendali mereka. Agak lucu juga sih melihat mereka terkaget-kaget ya. Karena kan aroma perubahan sudah ada indikasinya ya teman-teman ya. Jadi tahun 1975 udah ada teknologi digital. Dari tahun 2010 sudah ada teknologi Android. Kok pemimpin dan manajemen bisnis di perusahaan besar itu tampak seperti kurang responsif ya. Nah, untuk membahas ini kita akan lanjut di segmen berikutnya. Disrupsi bisnis dan dilema kepemimpinan. Mengapa perusahaan incumbent seperti membiarkan diri mereka terdisrupsi? Apa yang terjadi? Sehingga mereka seperti mengabaikan peluang untuk melakukan inovasi yang bersifat disruptif dan malah memilih untuk tetap sibuk melakukan inovasi yang sustaining. Ada beberapa hal yang membuat perusahaan incumbent melihat investasi pada inovasi yang disruptif bukanlah suatu hal yang menarik. Inovasi yang disruptif cenderung lebih sederhana dan lebih murah pada awalnya, sehingga hanya akan memberikan margin keuntungan yang lebih rendah. Kemudian produk atau servis yang disruptif cenderung bermain di segmen pasar yang kecil dan gak signifikan. Dan kemudian produk atau servis yang disruptif biasanya digunakan hanya oleh konsumen-konsumen yang bukan target segmen dari perusahaan incumbent. Coba teman-teman bayangkan ya. Misalnya konsumen dari mobil Dodge, Ford, atau Chevrolet, tiba-tiba mobil mereka dibuat kayak kotak sabun. Kapasitas mesinnya dikecilin kayak mobil Jepang.
Wah, bisa ngamuk-ngamuk ini ya. Loyalis dari mobil Amerika yang menyukai American Muscle ini bisa didemo berjilid-jilid tuh eksekutif dan manajemennya. Jadinya ya mereka main aman saja dan memenuhi harapan dan kebutuhan customer existing mereka. Nah, pilihan ini yang kemudian akan menjadi pilihan yang membuat mereka terpaksa untuk berpindah ke segmen atas dan meninggalkan segmen mayoritas. Ya, karena harga mereka mau nggak mau jadi lebih mahal. Lalu apa yang dilakukan oleh pemimpin bisnis dan manajemen di perusahaan-perusahaan besar tersebut ketika mengalami disrupsi? Mengapa mereka nggak segera turut melakukan inovasi yang disruptif? Apa yang menghambat mereka untuk memberikan respon yang tepat dan mencegah kejatuhan bisnis mereka? Menurut Clayton Christensen, ada kegamangan dan kegalauan yang terjadi pada pemimpin bisnis dan manajemen ketika menghadapi situasi ini. Wah, ini seru nih ya teman-teman ya. Pemimpin bisnis ternyata mengalami kegamangan dan kegalauan juga. Nah, inilah fenomena yang dia sebut sebagai inovator dilema atau dilema dalam melakukan inovasi. Apa sih dilema inovasi itu? Dan mengapa eksekutif di perusahaan-perusahaan besar gamang dan galau dalam menghadapi dilema tersebut? Untuk menjawab hal itu, mari kita memahami dinamika apa yang terjadi pada pemimpin bisnis ketika mereka menghadapi sebuah dilema inovasi. Dilema untuk memilih melakukan sustaining inovasi atau memilih disruptive inovasi. Dilema yang pertama adalah memutuskan untuk berinvestasi pada aset baru atau mengoptimalisasi aset-aset lama yang sudah ada. Pasar dari sebuah inovasi yang disruptif pada awalnya memang masih merupakan sebuah potensi belaka. Sementara pasar dari sustaining inovasi sudah jelas keberadaannya. Karena sudah jelas keberadaannya, pemimpin bisnis di perusahaan incumbent akan semakin cenderung memilih sustaining inovasi sebagai pilihan inovasi di perusahaan mereka. Udah nggak perlu keluar biaya lagi, pabriknya udah ada. Model bisnis baru kadang-kadang membutuhkan pabrik baru, investasi baru juga. Pilihan untuk melakukan disruptive inovasi akan membuat pemimpin bisnis menghadapi pertanyaan dan serangan dari investornya. Apalagi menurut data saat ini, tingkat keberhasilan startup itu hanya di bawah atau kurang dari 20% saja. Artinya 80% peluang disruptive innovation itu gagal. Selain itu, disruptive inovasi biasanya membutuhkan investasi-investasi baru. Sementara kan di sisi incumbent sudah memiliki aset untuk memproduksi produk-produk atau layanan yang ada saat ini. Nah, mau dikemanain ini aset atau pabrik mereka yang lama ini? Misalnya keputusan untuk berinvestasi pada pengembangan aplikasi online pada Bluebird. Mereka harus mengeluarkan investasi baru, mengeluarkan modal baru. Sementara itu incumbent ini biasanya sudah punya aset-aset, gudang, lahan parkir seperti Bluebird ya, kendaraan, bengkel ya. Pabrik manufacturer yang memproduksi mobil konvensional juga sudah ada pabrik-pabriknya. Nah, kalau disruptive inovasi terjadi, tentu saja aset-aset ini akan kehilangan relevansinya. Jadi faktor shifting cost adalah faktor yang turut menjadi dilema dalam melakukan inovasi yang disruptif. Mau masuk ke pasar baru, investasi baru lagi. Iya kalau yang lama sudah menguntungkan. Tapi kalau tidak kita investasi, akhirnya nanti ketinggalan. Itu dilema pertama yang biasanya dihadapi oleh pemimpin bisnis. Dilema yang kedua adalah memilih untuk fokus pada customer atau pelanggan saat ini atau memilih untuk fokus pada potensial customer di masa yang akan datang. Ketika potensial disruptive innovation muncul, biasanya penggunaannya masih terlalu kecil dan tidak cukup menarik untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan perusahaan besar. Ketika Gojek berdiri di tanggal 5 Oktober tahun 2010 dengan hanya 20 armada motor, berinvestasi di Gojek bukanlah pilihan yang rasional untuk perusahaan transportasi sebesar Bluebird. Bahkan sejak tahun 2011, Bluebird sendiri sudah mengembangkan layanan aplikasi online berbasis BlackBerry dengan nama Taxi Mobile Reservation. Lantas kenapa dalam perkembangannya, aplikasi online berbasis Android dan iOS milik Gojek yang baru berdiri di 7 Januari 2015 malah bertumbuh pesat dan akhirnya mendisrupsi Bluebird? Karena angka pertumbuhan pasar online di waktu itu tentu sangat menarik buat sebuah perusahaan rintisan seperti Gojek, tetapi belum cukup menjanjikan untuk sebuah perusahaan besar sekelas Bluebird. Barulah di tahun 2016 pertumbuhan transportasi online menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan bisnis Bluebird.
Disinilah disrupsi terjadi. Perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab sudah siap dengan infrastruktur dan teknologi yang menjadi pilihan utama bagi pengguna transportasi mayoritas. Sementara saat itu Bluebird masih terjebak dengan dilema mana yang harus diprioritaskan, potensial customer online atau konvensional customer yang selama ini mereka layani. Inilah dampak dari dilema antara pilihan untuk sustaining inovasi dan disruptive inovasi bagi pemimpin bisnis dan manajemen. Alih-alih mengembangkan aplikasi online yang memiliki potensi untuk menjadi disruptive innovation, Bluebird memilih untuk menjalankan sustaining innovation karena besaran pasar pengguna transportasi online saat itu masih terlalu kecil untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan perusahaan sekelas Bluebird. Karena pemimpin bisnis di Bluebird memilih untuk mengutamakan kepentingan investor pemegang saham mereka dan basis konsumen pengguna mereka saat itu. Dilema yang ketiga adalah memprioritaskan kepentingan bisnis jangka panjang atau kepentingan investor jangka pendek. Pemimpin bisnis atau jajaran manajemen tidaklah sepenuhnya mandiri dalam membuat keputusan. Mereka diatur oleh investor yang memilih dan menunjuk mereka. Kalau mayoritas investor tidak happy, pemimpin bisnis atau manajemen akan dengan mudah digantikan. Ketika pemimpin bisnis hendak melakukan inovasi yang sifatnya disruptif, ini tentu akan menyedot sumber daya dan modal yang mereka miliki. Sementara inovasi yang disruptif seperti sudah kita bahas tadi biasanya membutuhkan waktu yang tidak bisa diperkirakan kapan kesuksesannya akan tercapai. Dan juga pasarnya kan masih belum jelas besarannya. Penggunaan sumber daya dan modal dalam inovasi yang disruptif tentu akan berdampak pada laporan keuangan tahunan mereka. Sehingga biaya meningkat dan profit akan berkurang. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu hal yang menggembirakan buat investor. Inilah yang menyebabkan banyak pemimpin bisnis dan manajemen untuk memuaskan kepentingan investor lebih menyukai sustaining innovation karena lebih jelas pasarnya dan lebih sedikit dalam menyedot sumber daya ataupun modal perusahaan. Inovasi yang sustaining juga akan membuat existing customer lebih happy. Ya, bisa kita lihat misalnya di Apple fanboy ya. Biasanya Apple ngeluarin iPhone 13, wah panjang men antriannya. 14 antri gitu kan. 15 belum launching juga udah siap-siap antri Apple fanboy ini. Nah, masalahnya dengan improvement teknologi ini membuat harganya jadi lebih mahal dan makin sedikit orang yang bisa menikmati iPhone, teman-teman. Nah, kalau makin banyak customer yang kemudian merasa, waduh terlalu mahal nih iPhone ya, akhirnya mereka akan cenderung mencari produk-produk substitusi. Dan kalau makin banyak yang mencari produk substitusi, disitulah disrupsi terjadi. Situasi ini yang menyebabkan kegamangan dan kegalauan pada banyak pemimpin bisnis ketika harus memilih antara sustaining inovasi atau disruptive inovasi. Steve Jobs yang ngotot untuk terus melakukan disruptive inovasi akhirnya harus pasrah ketika dipecat jajaran board di Apple pada periode pertama masa kerjanya, walaupun akhirnya balik lagi setelahnya. Karena situasi yang dihadapi oleh Apple sudah berubah dan akhirnya kembali membutuhkan pendekatan inovasi yang disruptif. Ya, tapi kan nggak semua eksekutif atau pemimpin bisnis itu memiliki kesempatan kedua kayak Steve Jobs. Jadi bisa kita lihat ketika pemimpin bisnis memilih untuk melakukan disruptive inovasi, ini akan menyebabkan terjadinya shifting dan perubahan bisnis yang besar yang membutuhkan sumber daya dan modal yang sangat besar juga. Ini akan membuat laporan keuangan jadi tidak cantik atau profitnya jadi sedikit. Sehingga oleh investor atau rapat umum pemegang saham, pemimpin bisnis bisa langsung diganti dengan pemimpin lain yang bisa dengan cepat mempercantik laporan keuangan. Hal ini berarti mengorbankan peluang bisnis untuk melakukan disruptive inovasi. Karena biasanya untuk mencapai hasil yang cepat, keputusan dari pemimpin bisnis adalah mengorbankan riset-riset yang memakan banyak biaya, mengorbankan investasi-investasi di masa depan ya, tetapi berfokus bagaimana supaya laporan keuangan bisa terlihat cantik dan menarik di mata investor. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa situasi yang dihadapi pemimpin ketika menghadapi disrupsi inovasi tidaklah mudah. Untuk menjaga kelangsungan ataupun pertumbuhan bisnis mereka perlu memiliki horizon berpikir jangka panjang.
mereka perlu untuk berinvestasi pada potensi-potensi inovasi yang mungkin menjadi potensi pemasukan di masa yang akan datang. Sayangnya jenis inovasi yang disruptif ini membutuhkan sumber daya dan modal yang lebih besar, serta rentang waktu yang lebih panjang. Di sisi lain, pemimpin bisnis perlu menjaga orientasi mereka dalam keberhasilan jangka pendek, karena bila tidak, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari mayoritas investor mereka. Karena bila tidak, maka karir mereka sebagai pemimpin bisnis tidak akan berlangsung lama. Dibutuhkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari investor ataupun pemilik bisnis agar pemimpin bisnis dan manajemen bisa menerapkan strategi inovasi yang disruptif. Karena menjalankan strategi inovasi yang disruptif tidak sama dengan menjalankan strategi inovasi yang sustaining. Sayangnya, mayoritas pemimpin bisnis biasanya lebih terbiasa dan terlatih untuk merespon perubahan dengan melakukan inovasi yang bersifat sustaining. Situasi seperti inilah yang akhirnya membuat Kodak, Xerox, Nokia, Yahoo, dan berbagai bisnis besar lainnya bertumbangan. Meskipun mereka tetap melakukan inovasi. Jadi teman-teman, ternyata melakukan inovasi saja tidak cukup. Tetapi pemimpin bersama pemilik bisnis perlu cukup jeli dan adaptif untuk memilih pendekatan inovasi yang sesuai dengan situasi dan tantangan bisnis yang mereka hadapi saat ini, agar kelangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka tetap terjaga. Oke teman-teman, semoga diskusi ini memberikan penjelasan kenapa banyak bisnis dan pemimpin bisnis besar yang terlihat seperti galau dan gamang menghadapi situasi disrupsi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Clayton, inovasi itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Inovasi bukanlah seperti buku resep yang mudah untuk kita ikuti dan jalankan. Tetapi dengan belajar, dan mencoba, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi, beradaptasi, dan merespon dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak diskusi yang panjang ini. Sampai jumpa di diskusi dan pembahasan selanjutnya. Saya Fani Winara, semoga diskusi ini membawa kebermanfaatan.